Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Riza Oktamlianti akan menjelaskan tentang 5 jurnal yang berkaitan dengan persediaan barang dagang. Yang pertama yaitu Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Persediaan Bahan Pokok. Studi kasus swalayan Buyung Famili Pekanbaru. Latar belakang penelitian. Sistem inventory merupakan hal yang penting bagi sebuah perusahaan, terutama bagi perusahaan distribusi barang. Keseimbangan antara persediaan dan permintaan sangat penting dalam pengelolaan gudang karena berkaitan dengan investasi di dalam inventory. Proses pengadaan barang dari pemasok dan proses pengeluaran barang oleh perusahaan aktivitas yang sering terjadi pada swalayan Buyung Famili. Masalah. Perusahaan melakukan pemesanan berdasarkan intuisi tanpa mempertimbangkan penumpukan barang di gudang, sehingga dalam waktu tertentu akan menyebabkan penurunan kualitas. Proses dokumentasi barang saat ini masih bersifat manual, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pencarian data seperti jumlah barang, supplier, dan konsumen disebabkan ketidaktersediaan database dalam sistem informasi yang terintegrasi. Metode yang digunakan. Sistem pengendalian persediaan ini menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ) yang didukung dengan sebuah sistem informasi untuk mempermudah proses pencatatan aliran barang. Hasil penelitian. Penelitian ini menghasilkan rancangan sistem informasi yang memberikan informasi tentang kuantitas pemesanan optimal, frekuensi pemesanan per tahun, dan titik pemesanan kembali sehingga membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan biaya dan memungkinkan untuk mengukur seberapa efektif pemesanan. Selanjutnya yaitu jurnal kedua, Analisis Pengendalian Internal Persediaan Barang Dagang pada PT Pasar Buah 88. Latar belakang penelitian. Perusahaan yang bergerak pada usaha dagang, jasa, maupun manufaktur umumnya memiliki tujuan untuk memperoleh laba dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki seefektif dan seefisien mungkin. Salah satu sumber daya bagi perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur adalah persediaan. Masalah. Dalam pelaksanaan cek fisik persediaan barang dagang di gudang maupun toko, masih ditemukan adanya perbedaan stok barang seperti selisih lebih dan selisih kurang dengan jumlah yang tercatat di buku besar persediaan. Adanya selisih disebabkan oleh kesalahan saat menghitung fisik persediaan sehingga menyebabkan selisih pencatatan antara di buku besar dan di gudang. Kelalaian karyawan dalam penginputan kode serta terjadinya tindakan kecurangan berupa pencurian yang dilakukan oleh pelanggan di PT Pasar Buah 88. Selain itu, dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, PT Pasar Buah 88 tidak memiliki SOP, Standar Operational Procedure, secara tertulis. Metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal pada PT Pasar Buah 88 kurang efektif dengan standar pengendalian internal persediaan menurut COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commission. Selanjutnya, penerapan akuntansi persediaan barang dagang pada UD Muda-Mudi Toli-Toli. Latar belakang penelitian. Perkembangan dunia usaha mengalami persaingan yang cukup ketat, baik dalam bidang industri, barang, maupun jasa. Persaingan tersebut salah satunya disebabkan oleh kemajuan teknologi yang berkembang. Munculnya pesaing-pesaing baru yang berpotensi dalam mengembangkan produk-produk yang beraneka ragam dan berkualitas. Masalah UD Muda-Mudi Toli-Toli adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bagian penjualan dan distribusi berbagai jenis perlengkapan dan pakaian olahraga. Karena cukup banyak produk dan mobilitas keluar masuk barang sehingga dikhawatirkan akan terjadi kehilangan atau pencurian stok barang. Akibatnya diperlukan penerapan akuntansi persediaan barang yang baik agar tidak terjadi penyelewengan dalam menjalankan tugas. UD Muda-Mudi Toli-Toli secara konvensional belum dapat menentukan nilai persediaan. Metode yang digunakan. Metode penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UD Muda-Mudi telah melaksanakan akuntabilitas berdasarkan manajemen inventaris mereka, tetapi masih membutuhkan peningkatan tentang penyediaan beban kerja divisi untuk masuk dan menyimpan barang
barang dan pendapatan. Selanjutnya, Accounting Analysis of Merchandise Inventory at Keros Home Pekanbaru Store. Latar belakang penelitian. Sejauh ini perkembangan dunia usaha semakin pesat, oleh karena itu mengalami persaingan yang cukup ketat. Persaingan tersebut disebabkan oleh kemajuan teknologi yang sangat pesat. Persaingan yang semakin ketat ini mengharuskan perusahaan untuk mengelola semua sumber daya yang dimilikinya secara seoptimal mungkin agar perusahaan dapat menghasilkan dan menawarkan produk yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen. Persediaan merupakan salah satu aset yang jumlahnya relatif besar dari aktiva lancar atau bahkan dari seluruh aktiva perusahaan. Permasalahan yang terjadi di toko Keros Home adanya ketidaksesuaian terhadap stock of name karena adanya beberapa barang dagang yang rusak dan hilang. Kerusakan dan kehilangan barang dagang ini tidak diakui oleh perusahaan sebagai kerugian perusahaan. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang telah dikumpulkan kemudian membandingkan dengan teori sehingga diambil suatu kesimpulan untuk diberikan saran yang diperlukan. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan mengenai akuntansi persediaan yang meliputi pencatatan, penilaian, pengakuan, serta penyajian persediaan barang dagang pada toko Keros Home Pekanbaru masih terdapat ketidaksesuaian pada pencatatan beban angkut pembelian, menentukan harga pokok persediaan, penilaian barang rusak dan hilang, dan penyajian persediaan pada laporan keuangan. Selanjutnya yaitu penerapan metode FIFO pada sistem informasi persediaan barang. Latar belakang penelitian. Bagi suatu perusahaan dagang yang sedang berkembang seperti pada PT Vifalco Indonesia sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan yang kegiatan utamanya adalah menjual barang jenis pipa seperti pipa galvanis, pipa hitam, pipa seamless, dan pipa stainless steel, tentunya memiliki sistem persediaan barang yang berguna untuk menyimpan barang yang dimiliki untuk dijual kembali. Masalah. Saat ini pengelolaan data di PT Vifalco Indonesia sering mengalami kendala dalam hal ketersediaan stok barang seperti stok kekurangan atau kelebihan stok bahkan selisih stok. Metode yang digunakan adalah analisis data dengan menerapkan sistem informasi persediaan barang dengan FIFO metode, menggunakan Microsoft Visual Basic dan database sehingga pengguna bekerja dalam manajemen persediaan menjadi efisien dan efektif. Hasil penelitian. Aplikasi sistem informasi persediaan barang dagang dengan menerapkan metode FIFO ini dapat mempermudah dan mempercepat kinerja petugas bagian gudang dalam mengakomodasi perhitungan stok persediaan data barang. Selain itu, dengan adanya aplikasi ini, perusahaan dapat melihat persediaan barang dalam jangka waktu tertentu serta informasi tentang stok minimum dan maksimum sehingga dapat lebih teratur dalam proses transaksi persediaan barang sehingga waktu proses menjadi relatif lebih cepat dan dapat meningkatkan kinerja bagian gudang dalam pencatatan barang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.